Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas, Mbak. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 6, yaitu indikasi geografis. Perkenalkan, nama saya Bapak Septiadri Armendra. Di bawah saya ada Mas Fauyun Dwi, Mbak Ika Hestiviana, Mas Halim Wicaksono, Mas Alessandro, dan Mas Iksan Hadi Prasetya. Kali ini kami akan membahas tentang jenis kekayaan intelektual yang bagi khalayak umum belum terlalu dikenal, yaitu indikasi geografis. Kami akan mengurainya dalam bagian-bagian terpisah terkait pengenalan dan pengertian dari pendaftaran indikasi geografis. Pengertian indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 53 bab 8. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Ika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan oleh Menteri untuk mendapatkan perlindungan hak atas indikasi geografis. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Slide selanjutnya, tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Iksan. Baik, terima kasih. Siapakah yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis? Permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa yang pertama itu adalah sumber daya alam, yang kedua barang kerajinan tangan, yang ketiga adalah hasil-hasil industri. Siapakah pemakai indikasi geografis? Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang diberi dan dapat mendapatkan izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan memasarkan barang atau produk indikasi geografis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alessandro. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya. Slide selanjutnya. Manfaat perlindungan indikasi geografis. Pertama, memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Kedua, menghindari praktek persaingan curang.
Ketiga, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Keempat, menjamin kualitas produk indikasi geografis. Kelima, membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan dan memperkuat citra nama reputasi produk. Dan yang terakhir, meningkatnya produksi karena di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk yang berkarakter khas dan unik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Salim Wicaksono. Selanjutnya, indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan. Jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua, menyesatkan masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber proses pembuatan barang atau kegunaannya. Ketiga, merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mendasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Selanjutnya dibacakan Mas Fauyun. Mas Fauyun. Baik, saya akan melanjutkan cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Yang satu, mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. Yang ketiga, bukti pembayaran biaya permohonan. Yang keempat, 10 lembar etiket indikasi geografis, ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm. Cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri. Yang pertama, permohonan wajib diajukan melalui kuasa di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal indikasi geografis di Indonesia. Yang kedua, indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Yang ketiga, ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga terhadap permohonan dari luar negeri. Cara produsen mendaftarkan sebagai pemakai indikasi geografis. Yang pertama, mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang. Yang kedua, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendaftarkan produsen pemakai indikasi geografis dalam daftar umum pemakai indikasi geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada berita resmi indikasi geografis. Baik, ini salah satu contoh kasus kopi Arabica Gayo, kopi yang berasal dari Gayo, Sumatera Utara, Indonesia. Kopi ini telah dikenal di seluruh dunia sebagai kopi dengan cita rasa yang nikmat. Namun dari zaman Belanda, kopi ini belum memiliki perlindungan hukum bagi para petani kopi di Gayo. Oleh karena itu, banyak kopi dengan nama kopi Gayo yang digunakan oleh perusahaan dan pedagang negara lain untuk kepentingan komersial. Nama kopi Gayo pernah dipatenkan oleh pengusaha asal Belanda. Perjuangan memperoleh IG kopi Gayo oleh Indonesia pun tidak mudah dan melalui proses yang sangat panjang. Selain itu, upaya tersebut pun melibatkan banyak pihak, mulai dari MPKG atau Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo sebagai komponen utama, pemerintah Aceh Partnership for Economic Development atau APED,
upaya yang rumit tersebut akhirnya membuahkan hasil. Kopi Arabica Gayo akhirnya resmi dipatenkan dengan IG. Dikutip dari Serambi, Dr. Andes Haji Mustafa Ali selaku Ketua MPKG menjelaskan bahwa secara umum IG merupakan perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa suatu produk berasal dari suatu wilayah tertentu dari suatu negara memiliki kualitas dan sifat-sifat lainnya sesuai asal geografisnya. Sementara itu, negara Belanda sendiri tidak memiliki kebun kopi Arabica Gayo sehingga paten berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oh iya, Mas, Mbak, sekiranya jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak, saya akhiri. Baik, saya ada pertanyaan untuk kelompok ini. Mengapa kopi Gayo baru didaftarkan sebagai indikasi geografis setelah perusahaan Belanda mematenkan kopi Gayo? Terima kasih. Saya boleh menjawab ya. Di sini karena belum adanya payung hukum, Mas. Kedua, alasan yuridis kopi Arabica Gayo telah terdaftar di Belanda. Antara lain karena perjanjian TRIPS tidak memberikan perlindungan secara khusus terhadap produk kopi. Sistemnya hanya memfasilitasi wine saja katanya. Pendaftaran multilateral untuk produk anggur atau wine. Ketiga, karena TRIPS tidak mengatur secara jelas mengenai pengaturan sistem pendaftaran dalam bentuk merek di negara lain. Itu perbedaannya, Mas. Menurut saya begitu, Mas. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih, Mas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, mungkin. Ada, Mas. Ya, monggo. Pertanyaan saya, bagaimana upaya kita agar kasus seperti kopi Gayo tidak terulang kembali? Bagaimana upayanya, Mas? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Ika. Tadi kan pertanyaannya kan bagaimana upaya kita agar kasus seperti Gayo tidak terulang kembali gitu ya Mbak ya? Betul, Mas. Kalau menurut saya itu yang pertama itu sebaiknya pihak pemerintah Indonesia lebih serius dalam melakukan upaya perlindungan merek terhadap produk khas Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lainnya. Dan juga ada sosialisasi menyeluruh ke masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai perlindungan merek di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya pihak pemerintah Indonesia dan pelaku usaha melakukan pembenahan dalam pendokumentasian aset nasional agar kasus pendaftaran merek dagang Indonesia oleh perusahaan di Belanda tidak terulang lagi. Contohnya itu kasus kopi Gayo ini ya Mbak ya. Ya. Lebih mereka jeli dan lebih menghargai nilai komersial aset tersebut. Mungkin kurang lebihnya gitu Mbak dari saya Mbak. Ya, terima kasih Mas, sudah jelas Mas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 6 dengan indikasi geografis. Saya ucapkan terima kasih untuk peserta. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.